Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan membahas mengenai what is grammar. Grammar, according to Oxford Languages, grammar is the whole system and structure of languages in general. Tata bahasa adalah keseluruhan sistem dan struktur bahasa pada umumnya. Dalam artian lain, grammar merupakan struktur penyusunan kalimat. Dengan menggunakan struktur yang benar, maka sebuah kalimat akan menjadi sempurna. Struktur ini pun dapat digunakan dalam segala bahasa, tidak hanya dalam bahasa Inggris saja. Dan mungkin teman-teman mengetahuinya dalam bahasa Indonesia dengan sebutan SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, dalam grammar ini terdapat kata-kata yang akan merangkai suatu kalimat menjadi sempurna. Kita sebut dengan part of speech. Part of speech itu sendiri terbagi menjadi 8 bagian. Di antaranya, noun. Noun is a word that names something, such as a person, place, thing, or idea. Nouns are divided into common nouns and proper nouns. Ingat ya, nouns itu adalah kata benda dibagi menjadi 2 macam, yaitu common nouns dan proper nouns. Common nouns itu kata benda umum, sedangkan proper nouns adalah kata benda khusus. Kita lihat. Common nouns are words for people, animals, places, or things secara umum. For example, students, painter, animal, monkey, school, beach, and books. Di sini people atau orang-orang contohnya adalah students dan painter. Sedangkan animals di sini contohnya adalah monkey, monyet. Dan places atau tempat di sini contohnya ada 2, yaitu school, sekolah, dan juga beach, pantai. Sedangkan benda di sini contohnya hanya buku-buku saja. Di sini saya hanya menjelaskan secara sekilas ya. Students atau books di sini pakai akhiran S karena lebih dari 1. Di sini studentsnya ada 2 orang menggunakan akhiran S, students. Dan booksnya juga di sini ada 5, berarti menggunakan akhiran S yang artinya banyak. Oke, kita lanjutkan. Sedangkan proper nouns are names for particular people, places, or things. They always begin with a capital letter. Kata benda khusus sama saja untuk menamai orang-orang, tempat, ataupun benda secara lebih khusus ataupun lebih spesifik. Nah, di sini yang membedakannya, kalau proper nouns itu biasanya diawali atau dimulai dengan sebuah huruf kapital. For example, untuk nama, di sini ada Lisa. Lisa adalah nama dari anak perempuan tersebut. Sedangkan Yoo Jae-suk adalah nama dari famous comedian from South Korea. Dan di sini kita lihat the names of countries and their people. Nah, Japanese, orang Jepang. Korean, orang Korea. Sedangkan Malay adalah orang Malaysia. Selanjutnya, the names of towns, cities, buildings, and landmarks, such as Hong Kong, Tokyo, and Egypt. Itu termasuk ke dalam proper nouns ya. Nah, ini ada contoh yang lainnya. The names of festival, some special events, and holiday. Semua jenis festival atau peristiwa yang spesial dan juga liburan itu termasuk ke dalam proper noun ya, kata benda khusus. Seperti contohnya Halloween dan juga New Year's Day. Oke, itu beberapa contoh dari proper nouns. Yang kedua, pronouns. A pronoun is a word that takes the place of a common noun or a proper noun. Nah, ingat ya, pronouns itu adalah kata ganti yang menggantikan common nouns ataupun proper nouns. Di sini saya memberikan contoh dari pronouns-nya yaitu personal pronouns. Terdiri dari I, you, he, she, it, and they.
Nah, mereka digunakan untuk menggantikan common nouns ataupun proper nouns dan fungsinya sebagai subjek di dalam kalimat. Berikut. I untuk saya. Saya adalah orang yang berbicara. You, kamu adalah orang yang diajak berbicara, tapi hanya satu orang. Dan you, kalian, yaitu orang yang diajak berbicara lebih dari satu orang. She adalah orang yang dibicarakan, tapi dia adalah seorang perempuan. Dan he, orang yang dibicarakan, tapi dia adalah laki-laki. It merupakan dia, orang yang dibicarakan, untuk binatang, benda, ataupun tumbuhan. Sedangkan we adalah kami, orang yang berbicara. Lebih dari satu orang, yaitu banyak. Dan they, mereka adalah orang yang dibicarakan, tapi lebih dari satu orang, ya, dalam artian banyak. Oke, yang ketiga, part of speech-nya adalah adjective. An adjective is a describing word. It tells you more about noun. An adjective usually appears before the noun it describes, sometimes after the noun or later in the sentences. Oke, adjective, ingat ya, adjective adalah kata sifat yang menggambarkan sebuah kata. Nah, kata sifat ini dapat memberitahu teman-teman lebih banyak tentang kata benda. Sebuah kata sifat biasanya muncul sebelum kata benda itu digambarkan, ataupun bisa juga setelah kata benda ataupun di akhir kalimat. For example, a smart dog. Adjektifnya adalah smart, pintar. Mexican hat, sebuah topi orang Meksiko. Adjektifnya adalah Mexican. Dan homeless people, di sini adjektifnya adalah homeless. Ada akhiran less-nya ya. Dan playful puppies adalah anak anjing yang lucu. Di sini kata sifatnya adalah playful. Contoh lainnya, please get me some white paint. Adjektifnya adalah white, putih. Dan six fairies. Di sini six, 6 merupakan adjektif. Dan di sini ada lagi contohnya a teen boy. Di sini seorang anak laki-laki kurus. Kurus atau teen itu merupakan adjektif juga ya. Nah, untuk lebih mengerti atau lebih lengkapnya nanti akan saya jelaskan di materi selanjutnya. Oke, part of speech yang keempat yaitu verb. Most verbs are action words. Verb tell you what people, animals, or things are doing. Ingat ya, verbs itu adalah kata kerja. Kata kerja adalah kata-kata yang menunjukkan suatu tindakan. Nah, kata kerja ini dapat memberitahu teman-teman apa yang orang-orang, binatang, ataupun benda itu lakukan. For example, knock, mengetuk, burst, pecah. Climb, memanjat, ataupun drop itu terjatuh. Itu termasuk ke dalam tindakan ya, atau sesuatu yang terjadi. Nah, contoh lainnya, the children go to school by bus. Di sini, verbnya adalah kata go. Dan di sini ada lagi contohnya, Melanie starts school tomorrow. Di sini, verbsnya adalah starts, yaitu mulai. Oke. Adverb merupakan part of speech kelima. An adverb is a word that describes a verb. It tells you about an action or the way something is done. A lot of adverbs end in "ly". Nih, ya. Adverbs adalah kata keterangan. Kata keterangan ini menggambarkan sebuah kata kerja. Itu dapat memberitahu teman-teman tentang sebuah tindakan atau cara sesuatu itu dilakukan. Nah, banyak juga ya beberapa dari adverb itu berakhiran "ly". Seperti contohnya,
The baby is sleeping soundly. Soundly di sini merupakan adverb atau kata keterangan dari kata kerja sleeping dengan nyenyak. Oke, the parcel arrived safely. Paket sudah sampai dengan selamat. Oke, safely di sini adalah adverb dari kata kerja arrive, sudah sampai. Selanjutnya, the dog jumped up playfully. Anjing melompat dengan bermain-main. Nah, playfully di sini merupakan adverb atau kata keterangan dari jump up, melompat. Oke, contoh selanjutnya. Itu yang sebelumnya saya sebutkan itu merupakan kata keterangan yang berakhiran li. Sedangkan ada juga kata keterangan atau adverb yang tidak berakhiran li. Seperti ini contohnya. It's raining, let's go inside. Nah, inside di sini tidak berakhiran li, tapi dia termasuk ke dalam adverb karena fungsinya untuk memberikan keterangan dari kata kerja yang ada di dalam kalimat itu. Kata kerjanya adalah go, inside di sini adalah adverb kata keterangan. Selanjutnya, Rex, you can stay outside. Oke, Rex, kamu bisa tinggal di luar. Di luar atau outside merupakan kata keterangan dari stay, yaitu tinggal. Oke, ini ada satu lagi. Can I do my work later? Bisakah saya melakukan pekerjaan saya nanti? Nanti, later di sini merupakan adverb dari work, yaitu pekerjaan. Sedangkan no, do it now. Now itu merupakan adverb dari do it. Part of speech yang keenam adalah preposition. A preposition is a word that connects one thing with another, showing how they are related. Nah, sebuah preposisi atau kata depan adalah kata yang menghubungkan satu kata dengan yang lainnya, menunjukkan bagaimana mereka terkait. For example, there's a big balloon in the sky. Oke, preposisinya adalah kata in, yang artinya di. Selanjutnya, Jane is jumping into the pool. Oke, preposisinya adalah into, yang artinya ke dalam. We always wash our hand before meals. Oke, di sini preposisinya adalah before, yang artinya sebelum. Yang ketujuh adalah conjunction. A conjunction is a linking word such as and, or, but. Conjunction are used to connect words and sentences. Ingat ya, konjungsi atau kata penghubung biasanya digunakan untuk menghubungkan kata-kata dan juga kalimat. For example, it's cold, wet, and windy today. Oke, hari ini dingin, basah, dan berangin. Kata and atau dan ini merupakan kata penghubung atau kita sebut dengan conjunction. The animal is large but timid. Oke, hewan itu besar tapi but pemalu. Maggie could play the piano before she was 5. Nah, di sini kata penghubungnya adalah before, sebelum. Nah, part of speech yang terakhir adalah interjections. An interjection is a word that expresses a sudden, strong feeling such as surprise, pain, or pleasure. Nih, ingat ya, interjection itu kata seru. Sebuah ungkapan perasaan tiba-tiba, seperti kejutan, rasa sakit, ataupun kegembiraan. Contohnya, Happy birthday itu merupakan suatu ucapan atau dari suatu peristiwa yang bisa saja tiba-tiba. Shh, itu dalam artian melarang berisik, agar tidak berisik. Di sini contohnya ada di dalam perpustakaan. Dan selanjutnya, oh dear, itu ya ampun. Karena di sini kalian dapat melihat di gambarnya, dia menumpahkan minumannya di atas tugasnya mungkin. Itu hanya sekedar ungkapan ya. Jadi ingat, interjection itu kata seru atau ungkapan yang kalian
ungkapkan secara tiba-tiba, karena kalian merasakan sesuatu yang tiba-tiba juga. Oke, teman-teman, segitu saja part of speech yang bisa saya bahas. Di video selanjutnya akan saya bahas lebih detail lagi, satu persatu. Terima kasih sudah menonton. Semoga apa yang saya bahas bisa kalian terima dan kalian mengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.